Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elzamun Insan. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Human Capital Management. Adapun mata kuliah prasyarat pada mata kuliah ini adalah pengantar manajemen dengan kelas metode self-paced. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini ada etika 10%, kuis 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir 40%. Universitas Pembangunan Pancabudi semula berdiri dengan nama Akademi Metafisika di bawah naungan Yayasan Akademik Metafisika. Didirikan pada tanggal 27 November 1956 oleh Prof. Dr. Haji Kadirun Yahya, seorang veteran militer dan cendekiawan, ahli di bidang fisika dan kimia, dan menguasai beberapa bahasa yaitu bahasa Inggris, Jerman, Belanda, serta ahli di bidang ilmu filsafat spiritual. Akademi Metafisika berubah menjadi Universitas Pembangunan Pancabudi pada tanggal 19 Desember 1961. Ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Universitas Pembangunan Pancabudi, yang kemudian terdaftar secara resmi dalam Akte Pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia. Adapun Universitas Pembangunan Pajabudi telah memperoleh akreditasi unggul sesuai dengan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Ban PT dengan nomor 185 SK Ban PT AK PT 10 2024 tanggal 8 Oktober 2024. Adapun tujuan nilai dasar yayasan: satu, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariah, sholat, zikir, dan lain-lain. Kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Tiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan dan tidak marah. Empat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Lima, berbuat baik, mengubah, dan respek. Keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Tujuh, patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Adapun visi Universitas Pembangunan Pancabudi: pertama, menjadi perguruan tinggi swasta yang terbuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sejak 2020 dimulainya program berbasis pengabdian masyarakat. Program ini kemudian dikenal sebagai Membangun Desa, Membangun Indonesia. Adapun misi Universitas Pembangunan Pancabudi: pertama, melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan iptek. Melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. 10 nilai tamadun Unpad. Pertama, dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Kedua, seluruh sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran yang secara berkala dan terukur dan menghormati memperingati hari besar Islam serta berpakaian muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Seluruh sivitas akademik harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi, dan misi, serta semboyan Unpad yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. 4. Seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya bersih dan budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Kelima, seluruh sivitas akademika dan melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent. 3S yaitu senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antar pegawai dan mahasiswa. Keenam,
Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warni kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. 7. Wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen, artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket alma mater, toga, dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat cindera hati umpap yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada umpap dan menabalkannya dengan penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. Sembilan, seluruh sivitas akademik dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh pegawai wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. 10. Untuk lebih mensosialisasikan dan mensyaratkan serta menyatukan semua tekad dan pemahaman UNPAD sebagai kampus Tamadun Mandiri, maka ditetapkan sebuah logo Tamadun Mandiri sebagai pemersatu. Visinya menjadi program studi yang menghasilkan alumni berkarakter religius dan berkompetensi unggul dalam bidang manajemen ASEAN serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sejak 2024, program studi manajemen UNPAD memperoleh akreditasi unggul. Misi dari program studi manajemen UNPAD adalah satu, melaksanakan proses pembelajaran di bidang ekonomi manajemen, dua, melaksanakan penelitian di bidang ekonomi manajemen sesuai dengan roadmap penelitian, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan di bidang ekonomi manajemen. Empat, mengembangkan serta menjaga nilai profesionalitas, akhlak, pengabdian, integritas dalam usaha, meningkatkan masyarakat ilmiah yang berbudaya Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah Human Capital Management, mata kuliah ini menjelaskan secara komprehensif tentang pemahaman pengetahuan dalam teori sumber daya manusia dalam manajemen sehingga mampu memahami tentang pengetahuan keahlian keterampilan dan kreativitas human capital yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Adapun capaian mata kuliah di Human Capital Management ini, satu, mampu menjelaskan ruang lingkup dan substansi Human Capital Management. Dua, mampu menjelaskan strategi Human Capital dalam perusahaan. Ketiga, mampu menjelaskan Human Capital dalam faktor-faktor yang dapat berdampak dalam perusahaan. Empat, menjelaskan analisis jabatan, evaluasi pekerjaan, produktivitas karyawan, budaya perusahaan, dan pengolahan modal manusia. Kelima, mampu menjelaskan produktivitas karyawan dan budaya perusahaan pengolahan modal manusia. Enam, mampu menjelaskan analisis pengolahan modal manusia. Adapun rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah Human Capital Management, pertama, ruang lingkup dan substansi manajemen human capital. Kedua, strategi dalam human capital management. Ketiga, perkembangan proses pengolahan modal manusia. Keempat, perencanaan ketenaga kerjaan. Kelima, rekrutmen dan seleksi. Keenam, orientasi dan pemutusan hubungan kerja. Ketujuh, performance appraisal. Kedelapan, sistem karir. Kesembilan, kompetensi. Kesepuluh, corporate culture. Kesebelas, kemampuan dan pengetahuan dalam manajemen bakat. Kedua belas, produktivitas karyawan. Ketiga belas, modal manusia dan kinerja organisasi. Dan terakhir, kasus-kasus pada ruang lingkup human capital management. Adapun pada pertemuan kita di pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan terkait dengan ruang lingkup dan substansi manajemen human capital. Pada revolusi industri 1.0 hingga 4.0, revolusi industri merupakan titik balik fundamental dalam cara manusia berproduksi yang secara langsung mengubah peran dan nilai tenaga kerja. Pertama, era industri 1.0, mekanisme dengan tenaga uap, yaitu akhir abad 18. Ciri khasnya penemuan mesin uap oleh James Watt mengantarkan mekanisme produksi menggantikan tenaga hewan dan manusia. Dampak pada SDM paradigmanya manusia sebagai extension of the machine atau perpanjangan mesin. Keempat, fokus tenaga kerja tidak terampil untuk menjalankan mesin. Ke Praktik manajemen sangat sederhana, berpusat pada disiplin dan pengawasan ketat, muncul sistem pabrik yang memisahkan pekerja dan hasil kerjanya. Kedua, di era industri 2.0, produksi massal dengan listrik di awal abad
2020. Ciri khasnya penggunaan tenaga listrik dan penemuan ban berlarilah yang dikonsep oleh Henry Ford dan Taylor Scientific Management. Dampaknya pada SDM apa? Paradigma manusia sebagai sumber atau resource yang harus diatur secara efisien layaknya mesin. Kemudian fokusnya adalah spesialisasi kerja yang sempit, tugas yang terfragmentasi, dan efisien waktu. Praktik manajemen personal administration mulai berkembang. Fokus pada pengupahan, pembagian kerja, time motion study, dan hubungan industrial yang seringkali konfrontatif. Kemudian di era industri 3.0, otomasi dengan elektronik dan IT di tahun 1970-an. Ciri khasnya apa? Penggunaan komputer, robot, dan teknologi informasi untuk mengoptimasi proses produksi. Dan seperti kita tahu sekarang, segala sesuatu proses operasional yang ada di dalam sebuah perusahaan, kita menggunakan komputer ataupun teknologi informasi untuk mempermudah karyawan ataupun sumber daya manusia sebagai penunjang dari kinerja karyawan tersebut. Dampak pada SDM yaitu penggeseran dari sumber daya menjadi human capital atau modal manusia. Pengetahuan mulai diakui sebagai aset. Fokusnya pekerjaan bergeser dari manual rutin ke pengawasan mesin, programan, dan peran administratif yang membutuhkan keterampilan teknis. Kemudian praktik manajemen yaitu human resource management lahir, fokus pada rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, kompensasi, dan hubungan karyawan yang lebih strategis. Sehingga di era industri 3.0 ini mulailah terbentuk proses-proses human resource management yang akhirnya akan menunjang kinerja dari organisasi tersebut. Di era industri 4.0, integrasi dunia digital fisik ataupun sekarang konvergensi teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan robotika canggih, sistem siber fisik yang saling terhubung. Dampaknya pada SDM apa? Pertama, manusia sebagai strategic partner dan creator of value. Human capital bukan lagi sekedar faktor produksi, tetapi pemegang modal intelektual yang inovasi dan kritis. Fokusnya yaitu pertama data scientist, AI spesialis, IoT engineering. Pekerjaan yang hilang apa? Pekerjaan yang rutin, repetitif, yang dapat diotomisasi. Kalau saudara tahu bahwa sekarang banyak perusahaan-perusahaan seperti bank dia lebih mengandalkan mesin-mesin ya ataupun AI yang untuk mempermudah customernya untuk mendapat pelayanan yang lebih baik. Keterampilan baru yaitu seperti critical thinking, creativity, communication, collaboration, complex problem solving, dan digital literasi. Tantangannya apa? Rescaling, upscaling besar-besaran, mengelola tenaga kerja hybrid, budaya agile, dan etika penggunaan AI. Adapun ruang lingkup dari human capital ini dalam era 4.0, HCM bukan sekedar fungsi administratif. HCM adalah pendekatan strategis yang memandang manusia sebagai modal yang nilainya dapat ditingkatkan melalui investasi. Dan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, berikut ruang lingkup inti dari human capital management. Pertama, itu ada perencanaan dan analisis human capital, yaitu menganalisis kebutuhan talenta di masa depan berdasarkan strategi bisnis dan tren teknologi. Contohnya, penggunaan prediktif analitik atau big data untuk memprediksi keterampilan yang dibutuhkan, mengidentifikasi kesenjangan skill, dan merencanakan program reskilling. Kemudian kedua ada akuisisi dan rekrutmen talenta. Menariknya untuk menarik, memilih, merekrut kandidat yang tepat. Menggunakan AI untuk menyaring CV, platform LinkedIn, talent marketplace, gamifikasi dalam asesmen, dan employer branding yang kuat di dunia digital untuk menarik talenta digital. Kemudian di tiga ada pengembangan manajemen pengetahuan atau learning and development. Kegiatannya itu meningkatkan nilai modal manusia melalui pelatihan dan pengembangan dan manajemen pengetahuan. Contohnya micro learning via platform digital, virtual reality untuk simulasi pelatihan, pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan analisis data dan mendorong budaya learning agility. Keempat,
manajemen kinerja, merancang sistem untuk menilai, mengukur, meningkatkan kontribusi karyawan. Contoh di era 4.0, pergeseran dari penilaian tahunan ke continuous feedback, real time, penggunaan OKR, objective of and key result, and fokus pada pengembangan coaching daripada sekedar penilaian. Kelima, pengolahan kompensasi dan benefit atau total reward, merancang paket imbal jasa yang kompetitif dan adil untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Kompensasi berbasis skill, benefit fleksibel, dan insentif non-finansial seperti pengakuan digital, opsi kerja remote, dan program kesejahteraan holistik. Keenam, engagement dan retensi karyawan. Menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan terlibat puas dan betah. Contohnya di era 4.0 ada memanfaatkan tools secara real time, membangun budaya inklusif, kolaboratif untuk tim hybrid, serta memastikan keseimbangan kerja hidup di tengah always on culture. Analitika human capital, menggunakan data untuk mengambil keputusan yang berbasis bukti mengenai tenaga kerja. Contoh di era 4.0 ada menganalisis data untuk memprediksi turnover karyawan, mengukur dampak program pelatihan terhadap produktivitas dan mengoptimalisasi komposisi tim. Ini adalah jantung dari HCM modern. Adapun kesimpulan dari Human Capital Management adalah perjalanan dari industri 1.0 ke 4.0 telah mengubah secara dramatis cara organisasi memandang dan mengelola manusia dari perpanjangan mesin menjadi modal strategis. Ruang lingkup human capital management di era modern sangatlah luas, strategi dan terintegrasi dengan teknologi. Keberhasilan organisasi di masa depan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola, mengembangkan, memberdayakan human capital secara efektif. Demikianlah terkait pertemuan pertama ataupun topik pertama pada mata kuliah Human Capital Management. Silakan untuk mendiskusikan ataupun menjawab pertanyaan dari sebagai pertanyaan refleksi. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh kita bahas di WhatsApp grup. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.